Kencan Buta menikah langsung dingin tinggi, seorang istri mahasiswa. Kekerasan dingin yang tiba-tiba. Aku berjongkok di depan apartemennya sampai tengah malam. Setelah dia melihatku, menyeretku ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lihat aku tidak membujuknya. Sebaliknya, berbaring murah di belakang tempat tidurnya. Semakin saya memikirkannya, semakin marah saya. Dia meninju dadaku dengan mata merah dan menusuk bajinganmu. Aku tertawa dan menggodanya. Mengapa tempat tidur di apartemen Anda begitu keras? Suruojin dan aku bertemu pada kencan buta yang diatur oleh keluarga kami. Tepatnya, kami adalah teman sekelas selama 3 tahun di sekolah menengah. Baru setelah itu, dia disibukkan dengan studinya. Dan saya sering keluar untuk berpartisipasi dalam kamp pelatihan. Jadi dia sudah melupakan semua tentangku. Saya mengetahui bahwa kencan buta itu adalah Suruojin. Saya menganggap diri saya serius untuk pertama kalinya. Meskipun dia sudah berusia 25 atau 6 tahun. Tapi itu terlihat hampir sama seperti ketika saya masih di sekolah. Ini membuat anak laki-laki kecil di kedai kopi. Mau tak mau aku diam-diam memukulnya. Dia datang pada kencan buta dengan santai. Seperti tanpa riasan. Dengan gaun putih sederhana. Seolah ia tidak peduli. Dan saya seperti, ya Tuhan, dia sangat baik. Seharusnya ada banyak orang yang mengejarnya. Bagaimana Anda bisa datang ke kencan buta? Melihat Suruojin, yang sama malunya denganku. Aku masih mengungkapkan keraguan di hatiku. Kau dipaksa ikut juga? Suruojin mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah Tuan Jiang juga enggan? Bagaimana saya bisa enggan? Saya hanya merasa bahwa saya tidak sempurna dengan dia dari lubuk hati saya. Aku duduk di depannya di sekolah. Begitu kelas selesai, para siswa di kelas berkumpul mengelilinginya. Tanyakan ini padanya. Dia tidak hanya cantik. IQ masih tinggi. Kepribadian itu dingin. Bunga turtleneck yang tepat. Dan saya tidak belajar dengan baik sejak saya masih kecil. Untungnya, saya tertarik pada seni. Keluarga saya juga mendukung saya untuk mengikuti tes. Inilah indahnya menjadi terkenal. Saya segera menjelaskan bahwa tidak. Saya hanya berpikir kondisi Nona Su sangat baik. Kenapa kau masih kencan buta? Dia menjawab dengan dingin. Biasanya aku sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada waktu untuk cinta. Dengarkan ini. Aku diam-diam bersukacita di hatiku. Tapi di permukaan, masih berpura-pura ringan dan berangin. Jika Anda bisa berkumpul dengan Suruojin, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya impikan. Yang tidak saya duga adalah, kemudian, Suruojin dan saya segera menikah. Mungkin karena tekanan orang tua. Dia benar-benar tidak dapat menemukan pasangan pernikahan yang cocok. Kami baru saja puas dengan itu. Bahkan saudaraku Song Shuyang. Keduanya terkejut dengan kecepatan kami menikah. Lagi pula, hanya dia yang tahu. Saya naksir Suruojin selama hampir 10 tahun. Hari pertunangan. Dia memberi saya acungan jempol bro. Itu harus kamu. Akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi saya harap saya naksir Suruojin. Dia seharusnya tidak pernah tahu. Berapa kali saya bertemu Suruojin sebelum menikah. Anda dapat menghitungnya dengan 1 tangan. Meskipun pernikahan itu cepat. Tapi dalam persiapan pernikahan, aku tidak kendur sama sekali. Orang tua Suruojin keduanya intelektual. Ramah tamah. Itu bagus untukku juga. Lagi pula, untuk bisa menyerahkan putri yang luar biasa seperti Suruojin. Bagaimana keluarga seperti itu bisa tidak masuk akal? Mengikuti prinsip hanya menikah sekali seumur hidup. Prinsip bahwa pernikahan harus dilakukan dengan baik. Saya melakukan yang terbaik untuk memberi Suruojin yang terbaik. Pada saat itu, aku benar-benar punya nyali. Kami telah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Frustrasi karena datang bersama. Sayang sekali itu hanya perasaan sepihakku. Setelah menikah, Suruojin tinggal di rumah selama seminggu. Saya kembali bekerja di Jiangcheng. Di minggu pernikahan ini, semua yang seharusnya terjadi. Dia sedikit pemalu pada awalnya. Tapi kemudian kelelahan mengatasi rasa malu. Tentu saja, dia menerima berbagai layananku.
Duduk di meja makan. Melihatnya sibuk di dapur. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan begitu memuaskan. Rasakan Tuhan. Mereka semua menjagaku, Suruojin membawa makanan ke meja. Lihat mataku yang terbakar. Dia berkata dengan lembut. Aku akan kembali ke Jiangcheng besok sore. Hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu. Saya sedang mengunyah nasi. Jawaban yang tidak jelas. Bagaimana seminggu telah berlalu? Melihat Suruojin di depannya. Hatiku penuh dengan keengganan. Aku akan berkemas denganmu besok pagi. Saya akan mengantar Anda ke stasiun di sore hari. Suruojin setuju sambil tersenyum. Tapi di malam hari aku mengacaukannya. Dan keesokan paginya, ia terlalu lelah untuk bangun. Saya membantunya mengemasi barang bawaannya. Saya menemaninya ke stasiun di sore hari. Dia tidak bisa membantu tetapi meninju saya di jalan. Aku tak peduli. Aku hanya tersenyum dan mengusap rambutnya. Memikirkan dia segera pergi. Aku benar-benar tidak enak badan. Kesedihan ini berlangsung sampai aku melihat kulkas. Dan makan siang yang dia masak untuk makan siang. Aku berbaring di tempat tidur besar di rumah. Menghitung waktu hari nasional. Karena Suruojin tidak ada di rumah. Aku merasa seperti kembali ke kehidupan lamaku yang hidup sendiri. Aku akan meneleponnya saat aku senggang. Tapi masih terasa sedikit aneh di antara kami. Aku tidak pandai berdiplomasi. Selalu memalukan untuk mengobrol dengannya. Jumat malam. Aku sedang menonton pertandingan di sofa. Tiba-tiba aku mendengar ketukan di pintu. Aku duduk di sofa. Aku ingin tahu siapa itu. Mungkinkah Song Shu yang datang untuk minum bersamaku lagi? Jadi dengan pemikiran itu, aku dengan malas bangkit dan berjalan ke pintu. Melihat keluar melalui mata kucing. Aku benar-benar melihat sosok Suruojin yang cantik dan indah. Dia berdiri di luar dengan kopernya. Aku menahan denyutan di hatiku. Membuka pintu dan bertanya kenapa kau kembali. Apa kau sedang berlibur? Dia menjawab bahwa ini adalah akhir pekan biasa. Akhir pekan yang normal, aku kembali mendengar ini. Kenapa aku merasa dia agak memek? Ini pasti ilusiku. Aku sedikit prihatin untuk mengatakan. Apa terlalu sulit melakukan ini lagi dan lagi? Suruojin menundukkan kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih. Aku sadar aku mungkin tak mengerti apa yang kukatakan. Jelaskan sekarang. Bukan itu maksudku. Aku sungguh senang kau kembali. Aku sungguh-sungguh. Dia mendongak dan tersenyum padaku. Dua rongga buah pir muncul di pipi. Nadanya sedikit genit, jangan khawatir. Aku tak lelah. Mau tak mau aku mengusap rambutnya. Dia melompat ke pelukanku. Aku bilang aku merindukanmu sedikit. Dan aku bangun keesokan harinya pada siang hari. Suruoxing sedang memasak di luar. Saya ingin memeriksa waktu dengan ponsel saya. Tapi tidak sengaja mengambil ponselnya. Saya akan mengembalikannya. Ponsel tiba-tiba menyala. Seseorang mengirim pesan. Saya secara tidak sadar melihat. Teman sekelas SMA kami Linsia yang mengirim pesan. Dalam kesan saya, dia adalah gadis yang sangat lincah. Dan Suruojin. Salah satu dari sedikit teman yang bisa saya ajak bicara. Isi pesannya adalah bahwa Suruojin bebas di sore hari. Ternyata mengajaknya kencan. Tapi ketika mereka berdua di sekolah. Itu sangat bagus. Tapi kalimat berikutnya membuatku berpikir lebih. Lucian juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Ketika saya berada di kelas yang sama di sekolah menengah. Suruojin dan Lucian berada di meja yang sama. Mereka memiliki minat yang sama. Dan mereka memiliki nilai yang sangat baik. Mereka biasa saling meminjam catatan di sekolah. Selalu ada perasaan berbakat dan cantik bersama. Saat itulah saya berpikir. Jika Suruojin benar-benar memiliki seseorang yang dia sukai. Jadi itu pasti Lucian. Bagaimanapun, mereka telah menjadi teman sekamar begitu lama. Dan semakin saya memikirkannya, semakin saya panik. Bahkan mulai ragu. Suruojin kembali menemuiku. Aku masih ingin bertemu Lucian. Saat makan. Suruojin melihat bahwa aku tidak dalam kondisi baik.
Prihatin bertanya padaku apa yang sedang terjadi. Aku menjawab dengan santai, tak apa-apa. Hanya sedikit melenceng dari selera makan. Dia berkata dengan sedikit rasa bersalah. Apa karena masakanku tak enak? Aku tak terlalu pandai dalam hal itu. Aku menjawab dengan linglung, tak apa-apa. Aku akan memasak nanti. Suruojin tercabik-cabik hatinya apakah harus memberitahuku atau tidak. Lalu aku berkata akan keluar sore ini. Dia menatapku penuh harap. Kau mau pergi denganku? Aku tahu dalam hatiku bahwa dia akan menemui Luce. Aku tahu dia tak menginginkanku di sana. Aku pura-pura bermurah hati dan menolak. Mendengar penolakanku, Suruojin tampaknya sangat kehilangan. Aku menghela napas sendiri. Siapa di antara mereka yang asli? Setelah Song Shuyang mengetahui hal ini. Apakah kau bodoh membenci besi tanpa baja? Mengapa kau begitu pengecut? Dia bertanya apakah kau ingin pergi, maka kau pergilah. Aku berkata tanpa daya bahwa aku tak benar-benar ingin bertemu Ruth. Song Shuyang berkata dengan marah, ku mohon. Kau sekarang adalah suami serius Suruojin. Apakah kau takut padanya? Kurasa tak ada mantan teman sekelasku yang berpikir seperti itu. Akhirnya, kau dan Suruojin akan menikah. Dia tiba-tiba mulai bergosip, tapi kau tahu? Lu Xiang baru saja bercerai. Aku terkejut mengatakan apakah dia masih menikah? Song Shuyang melanjutkan dengan mengatakan. Dia langsung menikah setelah lulus kuliah. Tapi kami tak mengenalnya dengan baik. Dia juga tak memberitahu kami. Aku mengulum senyum dan berkata itu hal biasa. Tapi katamu dia sudah bercerai. Apa maksudmu mengatakan ingin menemui Suruojin? Mengerti orang menjijikan ini. Tanyaku khawatir. Jika Lu Xiang mengungkapkan isi hatinya pada Suruojin, apa yang akan dilakukan Suruojin? Pernikahan kami tak memiliki landasan emosional. Apakah akan rentan? Aku dan Song Shuyang berbincang di luar sampai malam. Aku pergi ke restoran barbecue untuk makan malam. Aku tak ingin pulang setelah makan malam. Di bawah kipasnya Song Shuyang. Suasana hati semakin bosan. Song Shuyang berkata dia akan mengajakku ke bar untuk minum, mabuk dan memecahkan 1000 kesedihan. Aku telah berjanji. Tapi detik berikutnya. Jika Anda melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Suruojin, Anda akan mengirimkannya. Saya selesai dengan tergesa-gesa. Saya hanya tidak memeriksa telepon saya. Suruoking menelepon saya beberapa kali. Paman Song berkata dengan jijik, lalu apa? Dia bisa pergi keluar dan bertemu pria lain. Tidak bisakah kamu pergi minum? Saya menjelaskan bahwa saya tidak akan melihat Anda sendirian. Dan adiknya yang baik? Song Shuyang menertawakan saya. Saya melihat melalui Anda, Jiang Che, Anda adalah istri yang tegas. Aku bergegas ke pintu. Panggil Suruojin kembali. Sisi lain menjemputnya dengan cepat. Sebuah suara lembut datang dari suamiku. Di mana kamu sekarang? Kapan kamu kembali? Mendengar ini, saya langsung berjanji pada Song Shuyang. Saya lupa tentang pergi ke bar. Hati penuh pertobatan. Cepat katakan selesai dan segera kembali. Suruojin, kembali ke sana dan aku akan menemukanmu. Kirimkan aku lokasi. Aku menolaknya tidak. Aku hanya akan kembali sendiri. Dia mengirimkannya padaku dengan nada agak memerintah dan posisi lain. Aku baru saja dalam perjalanan. Tunggu saja aku di sana. Kembali setelah menelepon Suruojin. Song Shuyang menatapku secara metaforis. Aku malu mengatakan bahwa Song Shuyang harus pulang. Dia berkata dengan tidak sabar, pergilah. Aku punya satu lagi. Aku berkata lain kali. Song Shuyang buru-buru membiarkanku lewat dengan cepat. Tidak lama kemudian, sosok Suruojin muncul di pintu masuk toko barbecue. Dia melambai padaku dari kejauhan dengan senyum di wajahnya. Dia masuk di kursi penumpang dan menutup pintu. Mata kami bertemu. Aku menatapnya sebentar dan tidak langsung menyetir. Kuperhatikan sabuk pengamannya lepas. Dan aku baru saja akan mengulurkan tangan dan membantunya. Dia mengulurkan tangan dan meraih wajahku. Detik berikutnya bibir lembutnya berada di wajahku. Aku membeku selama beberapa detik. Menunggu reaksi.
Aku meraih tangannya dan menciumnya. Tiba-tiba aku berpikir. Ini seperti kita belum pernah berciuman dengan serius. Aku mencium dengan sangat lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melingkarkan lengannya di leherku. Ini adalah klakson memekik yang datang dari belakang. Aku baru sadar. Menghalangi pintu orang lain di panggangan. Suruojin dengan cepat mendorongku menjauh. Aku mendekatinya dan membantunya memasang sabuk pengaman. Lalu menyalakan mobil dan pulang. Kulihat pipinya merah sepanjang jalan. Menoleh dan tak mau menatapku. Bibirnya dingin sekali. Nafasnya sejernih dan sebersih saat SMA. Tadinya aku melaju sangat cepat. Aku akan segera pulang. Aku menggandeng tangannya masuk ke dalam lift. Melihat angka lift yang naik. Jantungku berdetak semakin kencang. Aku baru saja menutup pintu sesampainya di rumah. Dan kuletakkan dia di depan pintu. Setelah berciuman beberapa saat, aku merasa itu tak cukup. Jemput dia. Diletakkan dengan lembut di tempat tidur di kamar tidur. Saat aku linglung, aku menunduk menatapnya. Mengingatkanku pada SMA. Saat dia berceramah pada Lucien. Dua kepala bersebelahan. Saya tidak cocok dengan teman sekelas yang sedang bermain-main. Dia lebih dingin saat itu daripada sekarang. Kecuali orang lain berinisiatif untuk berbicara dengannya. Kalau tidak, dia akan duduk dengan tenang di kursinya. Tidak ada sepatah kata pun gosip. Mari kita bicarakan. Setelah menikah, dia menjadi jauh lebih antusias. Tapi bagaimana jika Lucien adalah pasangan yang serasi? Bagaimanapun, dia dan saya sudah menikah. Mungkin itu untuk memisahkan kita. Pernikahan kurang seperti. Lupakan saja, Suruojin akan pulang setiap hari libur. Ibuku bertanya padaku dengan heran. Suruojin sering kembali dari Jiangcheng ketika dia punya waktu. Dengan bangga aku pamer padanya. Suruojin akan kembali setiap minggu. Karena ada lebih banyak Suruojin di rumah. Seisi rumah dari skema warna dingin abu-abu hitam dan putih. Semakin lama semakin berat sebelah. Ia suka menambahkan ornamen kecil dan dekorasi ke rumahnya. Kembali ke ruang tamu. Karpet krim besar. Tapi setelah membelinya kembali, ia menyesal. Sama sekali tidak sesuai dengan gaya rumah. Jadi ia membeli banyak aksesoris dengan warna yang sama. Tapi sepertinya masih belum muat. Apalagi karpet krim besar ini. Tampak sangat botak. Suatu hari Song Shu yang datang untuk bermain di rumah. Melihat karpet besar di lantai. Katakan sambil berpikir. Mengapa rumahmu sangat aneh? Rasanya benar-benar dua gaya. Aku marah dan mengatakan istriku membelinya. Seekor anjing tunggal sepertimu muncul dan menunjuk. Song Shuyang memutar bola matanya ke arahku. Tanpa basa-basi duduk di tanahku. Katakanlah jangan menginap di sini dalam keadaan linglung di malam hari. Sebentar lagi hari nasional. Apakah ada pengaturan? Dengan malas aku mengambil 2 kaleng coke dari lemari es. Menyodorkan kaleng ke Song Shuyang. Aku hampir lupa jika kau tidak memberitahuku. Mantan pengawas kami mengatakan bahwa akan ada reuni di hari nasional. Mengundang kami teman sekelas untuk makan malam. Song Shuyang menyesap coke dan berkata dia kaya. Mengundang kami teman sekelas lama untuk makan malam di mana-mana. Bukankah dia karakter flamboyan ini? Aku merasakan permusuhan lagi. Apakah tidak ada Ruth di antara teman sekelas SMA lagi? Lalu dia dan Suruojin akan bertemu lagi. Song Shuyang melanjutkan, mengapa aku tidak memberitahu monitor? Anda berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa pergi. Dan saya agak menghela nafas dan berkata, oke. Suruojin dan saya sama-sama menikah. Mengapa Anda menghindarinya? Dan dalam pemahaman saya, Ruth sangat bangga. Dia tidak akan memecah keluarga orang lain, kan? Song Shuyang mengangguk menyetujui. Monitor membuat janji di grup SMA sebelumnya. Malam hari nasional. Hotel kelas atas di Seoul. Buka asosiasi alumni. Begitu berita itu keluar. Grup kelas yang awalnya dihafal oleh kematian. Tiba-tiba menjadi hidup. Malam sebelum hari nasional. Suruojin juga kembali dari Jiangcheng. Sebenarnya, kami sudah lama tidak bertemu. Tapi aku merasa berat badannya turun banyak lagi. Hatiku tiba-tiba merasa tertekan.
Begitu memasuki pintu, ia berlari atas inisiatifnya sendiri. Memegang leherku. Meraihnya padaku dan mengatakan itu kembali. Ia mengenakan atasan rajut dan rok berwarna terang. Keseluruhan orangnya sangat indah dan imut. Ia berpakaian dengan gaya yang sama seperti saat SMA. Aku melindunginya dengan satu tangan. Menyeret barang bawaan masuk dengan satu tangan. Gelang miliknya masuk ke dalam ruangan di antara tangkai leherku. Aku tak hanya memiliki beberapa detak jantung. Ia menatap kosong ke arah ruang tamu. Aku mengikuti tatapannya. Itu permadani krim yang dibelinya. Ia berkata ragu-ragu. Mengapa kau tak melepas permadani ini? Di mana orang tuaku nanti? Aku segera mengatakan tidak. Aku menyukainya. Ini terlalu gelap. Warna ini bagus. Aku menyampingkan kopernya. Meletakkan tangan di pinggangnya. Pegang dia dan duduk di sofa. Prihatin apakah kamu lelah atau tidak? Mengapa kamu tidak tidur dulu? Aku akan membuatkan makan malam untukmu. Suruojin duduk di pangkuanku. Meletakkan kepalamu di leherku. Malas di atasku seperti anak kucing. Aku bisa mencium baunya. Ada aroma samar. Dia berbisik tentangmu. Aku bertanya lagi apakah dia ingin makan malam. Dia mengangkat kepalanya dari leherku. Letakkan lengan putihmu di leherku. Akan mencium. Aku segera menutup mulutnya. Katakan aku bertanya apakah kamu makan malam. Peringatan daging renyah ditolak olehku. Dia jelas kesal. Bergumam bahwa aku tidak lapar. Aku hanya ingin mencium suamiku, tapi aku tidak bisa. Lihatlah dia begitu dirugikan. Aku masih mencium pipinya dengan ringan. Makan jika kau tidak lapar. Berat badanmu turun lagi. Aku tidak makan enak di luar setiap hari. Saat memasak mie. Suruojin datang lagi dan memeluk pinggangku. Tiba-tiba aku bertanya-tanya bagaimana dia semakin muda. Ketika dia masih sekolah, dia jelas sangat dingin. Jangan banyak bicara. Aku meletakkan mie di meja. Melihatnya makan mie. Mengingatkanku ketika dia masih sekolah lagi. Saat itu, dia akan selalu pergi ke kafetaria untuk makan sepulang sekolah. Ada baiknya kembali ke asrama. Sendirian. Saat itu, aku benar-benar merasa bahwa belajar adalah segalanya baginya. Tak ada yang bisa menghentikannya untuk bergerak maju. Dia naik tinggi. Dan aku tak pernah bisa mengimbanginya. Dia menghabiskan mieku dalam beberapa menit. Aku segera menyikat mangkuk mint. Selagi dia berkemas. Aku duduk di sofa dan mulai mengobrol dengannya. Besok malam. Monitor mengundang teman-teman sekelas kami ke hotel untuk makan malam. Kau lihat itu? Dia menjawab bahwa dia melihatnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Apa kau punya teman sekelas lama yang ingin kau temui? Sebenarnya. Aku ingin sekali bertanya padanya tentang hubungannya saat ini dengan Lucian. Tapi aku lebih takut dia menganggapku lebih memikirkannya. Jadi samar-samar kukatakan seharusnya ada. Dan dia berhenti. Tapi tidak bertanya lagi. Hari Nasional. Saya mengambilnya di rumah untuk waktu yang lama. Saya baru saja memutuskan apa yang akan dikenakan untuk malam itu. Suruojin dan Linsia. Kami pergi keluar untuk perawatan dan perawatan kepala bersama. Pulang pada siang hari. Setelah bangun di rumah pada siang hari. Saya bangun dan melirik waktu. Saya menemukan diri saya tertidur seperti koma. Tidur sampai jam 4 atau 5 sore. Suruojin bahkan tidak menelepon saya. Aku segera bangun dan mengganti pakaianku. Dia sedang melihatku menata rambutku. Wajah kecil yang halus sedikit sedih. Cemberut padaku. Apakah ada orang yang begitu penting dalam mantan teman sekelasmu? Hei, bagaimana dia bisa mengerti? Ini adalah pertempuran antar pria. Terlebih lagi, ada Ruth di antara teman sekelasku di sekolah menengah? Wajar jika cemburu ketika saingan bertemu. Aku sibuk membersihkan diri. Aku iseng asal-asalan dia, tidak. Wajahnya semakin dingin. Duduk dengan tenang dan menungguku. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun hingga melaju ke hotel. Aku orang yang mengerikan. Melihat ia tak bicara, entah bagaimana membujuknya. Begitu diam sepanjang jalan.
Monitor menyanggupi. Ternyata seorang cowok lucu bertubuh tinggi kurus. Sekarang tampaknya karir terlalu sukses dan sedikit gendut. Dia melihat saya dan Suruojin dari kejauhan dan mulai berkelahi. Aduh, bukankah ini Suruojin dan Jiang Che? Banyak orang di kelas tidak mengenal saya dan Suruojin. Menikah. Lihat Ofline, kita membuat musuh di hati kita ketika kita berjalan bersama. Song Shuyang melambai padaku. Aku duduk di sebelah Song Shuyang. Suruojin duduk di sebelahku. Teman-teman sekelasku menatapku dengan rasa ingin tahu. Monitor menepuk pundakku dan mengumumkan. Apakah kamu belum tahu? Suruojin dan Jiang Che menikah. Semua orang terkejut. Tiba-tiba kami menjadi pusat perhatian. Mata orang banyak menatapku seperti pertempuran. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kalian berdua mengejar siapa? Apakah kalian berdua sama sekali tidak saling mengenal ketika masih sekolah? Yang lain juga mulai mencemooh. Siapa yang mengejar siapa? Kami tidak pernah mengambil inisiatif. Saya kira Jiang Che pasti mengaku lebih dulu. Itu juga Jiang Che yang menjilatnya sejak SMA sampai sekarang. Saya malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saya sedang memikirkannya, atau saya akan mengatakan saya bertemu pada kencan buta. Ini adalah suara lembut Suruojin. Saya mengambil inisiatif. Diskusi menjadi lebih intens. Saya baru saja akan menjelaskan ketika seseorang menyela saya. Beberapa orang mengatakan bahwa Jiang Toru dulu berada di tim basket universitas. Tidak lebih buruk dari siapapun. Menemukan dan melupakan. Seluruh tubuh. Gadis berambut merah dengan tulisan pasang di atasnya bersandar di pintu. Ini Zhao Wei. Song Shuyang dan aku sudah lama tidak melihat gaun ini. Zhao Wei. Ketika saya masih di sekolah, saya adalah generasi kedua yang kaya. Hidup biasanya sangat cik. Tidak ada jarak antara teman-teman. Di kelas beberapa kandidat seni. Kami memiliki hubungan yang baik dengan beberapa peserta ujian seni. Dia lewat dengan tergesa-gesa. Setelah menyapa semua orang. Di depan begitu banyak orang. Orang ruang genit menyentuh kepalaku. Kemudian dia duduk di sebelah kiri Song Shuyang. Aku punya perasaan samar-samar. Suruojin menjadi semakin dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan berhenti melakukan kontak mata denganku. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk datang. Termasuk Ruth? Dia mengenakan setelan jas yang disesuaikan dengan baik. Ringan dengan kacamata. Seorang elit sosial. Siapa yang tahu kapan dia akan tiba? Hanya posisi di sebelah Suruojin yang tersisa. Dia berinisiatif untuk mengobrol dengan Suruojin. Tidak menganggapku serius sama sekali. Dari awal sampai akhir, mereka mencoba memperlakukanku seperti orang bodoh. Mingren, aku mengubah amarahku menjadi nafsu makan. Semua orang sedang minum. Beberapa mengobrol di kamar pribadi. Setelah makan setengah, Suruojin keluar. Lucian juga keluar setengah menit lagi. Saya memiliki tanda tanya di wajah saya. Song Shuyang dan Zhao Wei datang untuk bergabung dengan saya dalam kesenangan. Tersenyumlah dan katakan bahwa ada padang rumput hijau di kepalaku. Tidak, Anda bisa tahan dengan kemarahan Xiao Jiang. Zhao Wei masih perlu dipukuli dan menatapku dengan beberapa alis. Katakanlah Anda belum bertemu pacarnya dan Ruth Lang. Apakah Anda melihatnya secara pribadi? Sudah Muse mengaitkan jari-jarinya dan membujuk Jiang Che. Song Shuyang membenciku. Kata monitor adalah orang yang murah hati. Saya membuka beberapa botol anggur dan saya menaikinya sebentar. Saya harus meminta monitor untuk menuangkannya untuk saya. Setelah beberapa minuman dengan Song Shuyang, Suruojin baru saja kembali dan melihat saya minum. Dia mengerutkan kening sedikit. Tangan putih kecil mengambil gelas anggur saya. Anda tidak minum banyak? Jangan minum terlalu banyak. Saya sedikit bingung dengan poin ini. Saya tidak akan meminumnya. Tapi saya mendengar lesbian yang bermain baik dengan Suruojin. Belajar apa yang harus dikatakan? Lucian dan Suruojin sangat mencintaimu ketika mereka masih sekolah. Mengapa Anda menikahi Jiang Che setelah lulus? Aku benar-benar kesal. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Suruojin. Membawa gelas dan meminumnya. Song Shuyang dan Zhao Wei II tidak berperasaan. Masih bertepuk tangan.
3 orang minum terlalu banyak. Aku tidak tahu bagaimana aku pulang. Sebelum pergi, aku bahkan menarik Song Shuyang dan memintanya untuk melepas pesanan dengan cepat. Aku berjalan bengkok. Tangan kecil Suruojin memegang sudut pakaianku. Bawa aku pulang. Sepanjang jalan aku merasa seperti kota obrolan terbuka. Bara-bara berbicara tanpa henti. Bangun keesokan paginya. Apa yang saya katakan ketika saya pulang dalam keadaan mabuk kemarin? Saya lupa semua tentang itu. Saya hanya ingat bahwa Suruojin marah kepada saya. Saya tidak ingin berpegangan tangan, saya terus berbicara tanpa henti. Tapi rasanya tidak enak sama sekali. Aku duduk di tempat tidur dengan wajah kosong, berpikir mungkin. Karena aku minum yang membuatnya marah. Saya dengan tulus meminta maaf padanya. Berjanjilah untuk tidak pernah minum terlalu banyak lagi. Tapi dia masih tampak tidak terlalu bahagia. Dan saya menebus kesalahan saya. Mungkinkah aku mabuk? Hal keji apa yang telah dilakukan padanya? Singkatnya, dia telah menghindari komunikasi denganku selama 7 hari di hari nasional. Dia tidak melakukan kontak fisik denganku. Dia juga dihadapkan ketika dia tidur di malam hari. Kau terlihat tidak peduli padaku. Ternyata ketika dia tidak marah, dia tidur sangat lengket. Berguling-guling dalam pelukanku seperti anak kucing. Dia bahkan meminta teh jahe 2 hari sebelumnya. Perhatikan dia mengemasi barang-barangnya. Aku melatihnya dalam pikiranku untuk waktu yang lama sebelum aku mengatakannya. Apakah kamu masih marah padaku? Dia cemberut dan berkata tidak. Aku sedikit bosan untuk mengatakan. Lalu mengapa kamu harus kembali begitu awal? Saya ingin menanyainya dan Lucien. Apa yang terjadi? Tapi dia menatapku dingin dan mengatakan perusahaan memiliki sesuatu untuk ditangani. Sejak hari nasional. Suruojin tidak kembali saat dia kembali ke Jiangcheng. Setidaknya tidak biasa seperti dulu. Saya mengundang Song Shuyang keluar untuk makan malam untuk mengeluh kepadanya. Apa yang Anda katakan saya lakukan hari itu? Song Shuyang berkata sembarangan, bagaimana saya tahu? Aku minum terlalu banyak hari itu. Aku tak tahu itu. Saya bertanya dengan ragu bagaimana Anda pulang hari itu? Dia menjawab bahwa anak dari Chengnan mengirimku kembali. Omong-omong, dan Zhao Wei. Dalam perjalanan, dia juga bertanya padamu dan Suruojin bagaimana menemukan mereka dengan mudah. Aku akan jujur, kalian berdua sedang kencan buta, kan? Song Shuyang melihatku seperti ini dan mengeluh tentang Suruojin lagi. Bukankah dia masih terjerat dengan Lucien sendiri? Maaf marah padamu. Bukankah kamu baru saja minum anggur? Dia dulu sering kembali. Saya belum kembali selama lebih dari sebulan sekarang. Kenapa dia begitu dingin dan kasar padamu? Selama lebih dari sebulan. Saya terkadang mengirim pesan ke Suster Suruo. Tanyakan padanya apakah dia ingin kembali. Jawaban yang dia berikan kepada saya selalu bekerja untuk dilakukan. Tidak ada waktu untuk kembali. Saya bertanya apakah dia lelah bekerja. Dia baik-baik saja. Setelah makan malam dengan Song Shuyang, mereka mengobrol di toko. Saya bosan dan membuka beberapa saat. Sejak hari saya kembali dari hari nasional. Jalan 4 Ang. Frekuensi pengiriman momen jauh lebih terlihat dengan mata telanjang. Tak bisa dijelaskan. Hanya salinan kepala keledai yang tidak benar. Mereka yang memahami Anda secara alami akan memahami Anda. Berkeliling atau kamu. Aku mengeringkan kesunyian. Saya tidak melihatnya begitu tidak konvensional ketika saya masih di sekolah. Kali ini dia mengirim foto perusahaan di lantai bawah. Teks memulai ulang posisi di Jiangcheng. Aku melihat lebih dekat gambar yang dia kirim. Saya menemukan bahwa ini adalah perusahaan Suruojin. Dan aku tidak bisa berkata-kata. Song Shuyang berkata tidak lebih marah dariku, kan? Jiangche akan segera menjadi hijau di kepalamu. Saudaraku, kamu bukan orang yang pengecut. Meskipun saya sangat bingung. Tapi tetap keras kepala. Mungkin itu hanya kebetulan. Tapi suaraku semakin lemah. Song Shuyang meneguk air. Lihat aku diam-diam dan katakan bahwa 2 orang bersama. Yang paling penting adalah berkomunikasi. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, tanyakan saja padanya. Jika benar-benar terjadi kesalahan. Masalahnya adalah tidak berhubungan seks dengannya. Itu tidak masuk akal, saya mengerti.
Saya pikir begitu ketika saya belum menikah. Sekarang aku takut memecahkan jendela itu. Terus terang, mobil itu adalah Suster Suruo yang enggan berpisah. Bagaimanapun, saya telah menyukainya diam-diam selama bertahun-tahun. Sulit untuk melakukannya dengan benar. Bekerja keesokan harinya. Saya juga linglung di depan komputer. Begitu banyak hari. Suruojin tidak pernah berinisiatif untuk mengirimi saya pesan. Saya bertanya, tapi itu hanya asal-asalan. Makan siang di perusahaan. Jaik di stasiun berikutnya. Tanya aku mau kemana. Saya sedikit malu untuk mengatakan bahwa saya telah memancing akhir-akhir ini. Ji Keke langsung datang bergosip dengan bekal makan siang. Aku bertengkar dengan istrimu. Saya tak berdaya mengatakan itu tidak masuk hitungan. Dia membujukku bahwa jika itu kamu. Bujuk dia lebih banyak jika Anda salah. Wanita harus dibujuk. Aku menghela nafas dan berkata kita berdua kehilangan ingatan kita. Dia bekerja di Jiangcheng. Entah kenapa aku marah belakangan ini. Saya tidak ingin kembali. Dan itu tidak mudah. Dia tidak ingin kembali. Kenapa kamu tidak pergi kepadanya? Bicaralah dengan jelas. Ini hari tahun baru dalam 2 minggu. Tepat pada waktunya untuk menemani istri Anda di malam tahun baru. Dan itu menyadarkan saya. Sejak menikah. Begitu liburan tiba, Suruojin akan kembali menemaniku. Saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Saya masih tidak tahu itu setelah mabuk hari itu. Apa yang dia lakukan untuk membuatnya marah? Harus bertanya padanya. Memiliki harapan. Ini berlalu dengan cepat. Meskipun saya mengirim pesan ke Suruojin setiap hari. Tapi aku tidak memberitahunya bahwa aku akan pergi ke Jiangcheng untuk menemaninya di malam tahun baru. Saya pikir saya bisa memberinya kejutan. Hari tahun baru 2 hari sebelumnya. Saya naik kereta berkecepatan tinggi selama beberapa jam untuk sampai ke Jiangcheng. Di SMA. Aku pernah datang ke studio Jiangcheng sendirian. Pelatihan untuk waktu yang lama. Aku kenal tempat ini. Saya naik taksi ke apartemen di kota Sungai Suruojing. Saya tidak ingat sampai di pintu. Saya bahkan tidak tahu kode apartemen. Saya harus menunggu dengan bodoh di pintu. Saya ingin mengiriminya pesan untuk segera kembali. Kebocoran rumah terjadi hujan semalaman. Segera setelah saya mengeluarkan telepon, baterai tidak mencukupi dan langsung mati. Saya belum pernah sesial ini dalam 26 tahun. Saya hanya bisa jongkok di samping koper. Hari mulai gelap. Pekerja kantor yang kembali satu demi satu. Lihat aku dengan mata aneh. Aku sedikit malu untuk berpaling. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Tidak ada seorang pun di lorong. Suruojin belum kembali. Aku hampir tertidur. Dengerin liftnya dingdong. Saya pikir dia pasti telah kembali. Angkat. Aku melihatnya mengenakan jaket putih tipis. Berjalan pelan, lelah. Dia menunduk. Tiba-tiba aku melihat kerebusan selama beberapa detik. Berjalan seperti kelinci. Datanglah padaku. Aku mengusap mataku dan berdiri. Sebelum aku sempat berbicara. Dia membuka pintu apartemen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Satu tangan memelukku dan tangan lainnya menyeret koperku melewati pintu. Dan dia menyeretku ke kamar tidur. Dia menciumku dengan kaki terbakar. Sebelum dia mencium. Tujuan perjalanan ini tiba-tiba terpikir olehku. Mendorongnya dan berkata tunggu sebentar. Aku di sini untuk menjelaskannya padamu. Dia mengerutkan kening dan bertanya apa yang ingin kukatakan. Aku berkata tentangmu dan Ruth Lang. Dan apa yang terjadi ketika aku mabuk. Suruojin menatapku dengan tenang selama 2 detik. Mata seekor rusa memenuhi diriku. Katakanlah kau dan Lucille pernah bertemu beberapa kali. Bukankah dia berada di perusahaan yang sama denganmu sekarang? Aku duduk di tempat tidur dan menatapnya. Dia bilang aku tidak tahu dia bekerja di perusahaan mana. Aku benar-benar tidak mengenalnya dengan baik. Saya melihatnya di pertemuan kelas beberapa waktu lalu. Saya tidak percaya. Saya tidak sengaja melihat Linsia mengirimi Anda pesan sebelumnya. Meminta Anda untuk bertemu dengannya. Bukankah Anda pergi saat itu? Memikirkan keluhan akhir-akhir ini. Saya mengatakan semua yang ingin saya katakan sekaligus.
Jika Anda menyesalinya, kita akan bercerai. Sejak reuni kelas terakhir, Anda tidak terlalu memperhatikan saya. Mengirimi Anda pesan untuk asal-asalan saya. Suruojin mendengarkan saya dengan tenang. Kemudian dia memegang wajahku. Kata demi kata, aku tidak pernah menyesalinya. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai. Lucille dan aku adalah mantan teman sekelas. Aku tidak punya informasi kontaknya. Tidak pernah bertemu dengannya secara pribadi. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memeriksa ponselku untukmu. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya untuk kuperiksa. Dengan hati-hati aku membolak-balik buku alamat dan WeChat. Menemukannya dan Lucille. Benar-benar tidak ada informasi kontak. Aku juga menoleh ke salah satu yang menggangguku sebelumnya. Riwayat obrolannya dengan Linsia. Linsia meminta Suruojin untuk bebas di sore hari. Lalu dia berkata bahwa Lucian juga kembali beberapa waktu lalu. Dia ingin bertemu denganmu hari ini. Suruojin menjawab apa yang dia lihat aku lakukan. Linsia berkata lagi bahwa dia ingin memperbarui hubungannya denganmu. Suruojin dengan tegas mengatakan bahwa saya sudah menikah. Jika itu masalahnya, saya tidak akan pergi. Selamat bersenang-senang. Linsia masih menasihatinya untuk tidak. Sudah kubilang padanya kita tidak punya waktu untuk bergabung kan? Kamu keluar dan kita akan berkumpul. Itulah yang dia jawab saat itu. Seharusnya aku tahu. Aku tidak akan merobek diriku begitu lama. Benar saja, yang terpenting antara suami dan istri adalah komunikasi. Aku memasukkan ponselku ke dalam sakunya. Tersenyumlah padanya dan katakan apa yang membuatmu marah? Dia perlahan mendekat dengan sedikit ekspresi. Mencubit wajahku. Menggertakkan gigi dan berkata bahwa kau bicara jujur setelah minum. Aku juga ingin bertanya. Dia hanya berhenti bicara dan menyumpalku. Tangan kecil gelisah melepas pakaianku. Kemudian, di bawah pemeriksaan silangku yang enggan. Akhirnya aku tahu kenapa dia marah. Aku mabuk hari itu. Sepanjang waktu dibara-bara bicara tanpa henti. Kembali ke mobil, dia bersenang-senang bicara denganku. Aku masih memikirkannya. Ambiguitas dengan Lucille. Katakan padanya sempoyongan. Bukankah kau hanya punya objek ambigu? Apa aku masih naksir? Dia tidak bisa tidak bertanya apakah aku masih menyukai orang itu sekarang. Dan aku berkata, tentu saja, tentu saja. Aku sangat menyukainya. Aku sudah menyukainya selama 10 tahun. Dia tidak tahu bahwa orang yang aku bicarakan sebenarnya adalah dia. Aku bilang aku naksir seseorang selama 10 tahun. Dia pasti merasa tidak enak. Setelah menjelaskan, dia melihat tubuh bagian atasku yang telanjang di sampingku. Tapi dia meninju saya 2 kali. Aku tertawa dan menggodanya mengapa tempat tidur di apartemenmu sangat keras. Beli kasur di lain hari. Aku mengisi daya ponselku dan menyalakannya. Siap menjelaskan cinta rahasia kepadanya. Aku bertanya kepadanya dengan ragu-ragu, apakah kamu masih marah padaku? Suruojin meletakkan telepon. Dia mencubit lenganku dengan marah dan berkata, sebaiknya kamu tidak menyebut wanita itu lagi. Aku tidak akan menyukainya lagi. Aku tidak bisa marah. Aku juga sengaja ingin menggodanya. Jangan menyukainya mustahil. Aku semakin menyukainya sekarang. Dan dia berhenti bicara padaku. Pegang ponsel dan membelakangiku. Rasanya aku tak sanggup lagi menggodanya. Buka ponsel dan gali album foto pribadi. Album ini menampilkannya saat SMA. Itu semua foto grupku sepanjang SMA. Tersimpul. Dari tahun pertama SMA sampai tahun ketiga SMA. Paduan suara dengan latihan militer. Pertunjukan seni permainan. Bar mitzvah sampai foto kelulusan terakhir. Meski dia adalah jam tangan di setiap foto. Cinta, tapi masing-masing telah dihargai olehku sejak lama. Sudah berkali-kali aku ingin mengatakan padanya bahwa aku sangat menyukainya. Aku suka caranya tak bicara. Aku suka caranya yang tenang dan mandiri. Aku juga suka bahwa dia tampak tak peduli pada apapun. Caranya tetap. Aku akan melakukan pelayanan dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Akan mau dengan sengaja menarik perhatiannya. Aku akan melukis di studio sampai gelap. Melihat foto-fotonya memberimu rasa motivasi. Ingin menjadi lebih baik.
Ingin menjadi layak untuknya. Tapi aku selalu merasa bahwa dia tak akan tinggal untukku. Aku tak berani mengganggunya dengan mudah. Kau hanya bisa menyembunyikan rasa sukamu dengan kuat. Aku takut dia tahu. Aku selalu berpikir untuk mengucapkan kata-kata ini setelah lulus. Sudah kuduga. Ujian masuk kampusnya berjalan normal. Dan aku sedang melihat gulungan kehormatan. Pergi ke pintunya sejak awal. Sekolah yang kau terima begitu bagus. Tapi sekolahku sangat jauh. Sampai lulus. Aku bahkan tak sanggup mengutarakan pikiranku. Dia tak tahu. Aku mendengarnya dari ibuku. Kencan butanya adalah betapa gugupnya dia setelah kencan. Pertama kali aku rela pergi kencan buta dengannya. Aku tak tahu. Betapa bahagianya aku bisa memasuki aula pernikahan bersamanya. Kutunjukkan ponselku padanya. Tertawa dan menggodanya. Inilah gadis yang telah 10 tahun kucintai. Cantikkah? Aku ingin menyatakan cinta padanya dengan penuh kasih sayang. Biarkan dia tahu cintaku yang bertepuk sebelah tangan selama bertahun-tahun. Aku menyesalinya. Menyesal mengapa kau tak mengatakannya lebih awal. Dan aku mengaku, dan dia membeku. Wajah kecil itu merah. Tapi beberapa detik. Dia kembali seperti dulu. Bermain genit dalam pelukanku seperti anak kucing. Baunya enak. Aku tak bisa menahan ciumannya. Dia berkata dengan manis, "UPS, Jiang Che, kau boleh mencium." Tapi tak boleh. Dia meronta-ronta ingin melepaskan pelukanku. Dan aku tak akan membiarkannya. Berlari sampai ke Jiang Cheng untuk menemukannya. Dan dia sudah berjam-jam menunggu di luar apartemen. Tidak makan sehari. Perutku sudah protes. Jadi ketika aku sedang menciumnya dan rasanya panas. Perut berteriak keluar di waktu yang tidak tepat. Dengan keras aku mendorongnya sedikit. Dia tersipu oleh ciumanku. Aku segera turun dari tempat tidur dan menuju keluar. Dia menatap punggungku dan bertanya mau kemana. Aku bilang masak. Aku menggunakan bahan sisa dari kulkasnya. Membuat kami makan malam yang terlambat. Dia mencium aromanya dan datang ke dapur. Mungkin aku lapar. Semua yang kau makan enak. Dia duduk di seberang meja. Lihat aku melahap sambil tersenyum. Dibilang sudah lama menungguku di depan pintu. Kukatakan beberapa jam. Hanya kau di lantai ini yang paling lambat akan kembali. Bagaimana caranya lembur setiap hari? Kutunggu beberapa jam dan sedikit mengeluh. Alhasil, dia kembali dengan tampang lelah. Hatiku tiba-tiba penuh kepedihan. Dia tersenyum dan berkata merasa kasihan padaku. Sudut mulutnya belum turun sejak awal. Dia bilang aku akan berlibur besok. Pergi denganmu untuk malam tahun baru. Tapi dia tidak bangun sampai hampir tengah hari keesokan harinya. Aku tidak menyangka. Dia masih memikirkan aku mengatakan kemarin bahwa tempat tidurnya keras. Bersikeras menarikku ke mall untuk memilih kasur. Ke mall. Sekilas dia jatuh cinta pada ikan asinan kubis di toko. Tawarkan makan siang besar sebelum belanja. Sampai jumpa saat menunggu makan. Aku ke kamar mandi mall untuk ke toilet. Aku tidak menyangka akan sangat disayangkan. Aku bertemu orang terakhir yang ingin kutemui di kamar mandi. Awalnya, aku ingin berpura-pura tidak mengetahuinya. Aku tidak pernah mengatakannya saat SMA. Beberapa kata. Di pertemuan kelas, dia menganggapku sebagai udara. Dan saat aku akan lewat, dia memanggilku. Tatapan merendahkan. Apakah kau datang ke Jiang Cheng untuk mencari Suluojin? Apakah aku mengatakan apa yang salah? Aku menatapnya dengan dingin. Dia bilang aku menyarankanmu untuk tidak mengganggunya. Membosankan memaksanya. Aku tahu itu semua. Aku menanggapinya dengan nada sedikit dingin. Kapan aku memaksanya? Apa yang kau tahu? Tahu apa? Tentu saja dia menikahimu. Tapi karena tekanan di rumah. Dia telah menungguku selama bertahun-tahun. Houston of Lucerne. Menyapuku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Katakan sekarang aku sudah bercerai. Satu perusahaan dengannya. Aku adalah orang terbaik untuknya. Berhentilah mengganggunya. Aku benar-benar terpesona oleh kepercayaan dirinya yang terpesona. Bagaimana kau tahu bahwa aku memaksa Suruojin?
Suruojin ada di toko sekarang. Menunggu makan bersamaku. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Omong-omong, pastikan aku mengganggunya. Dan bagaimana denganmu? Jangan posting salinan itu di momen setiap hari. Anda dan Suruojin tidak berteman. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Saya tidak bisa mengajaknya kencan. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Dia tidak menikah sebelumnya untuk menunggu. Dan Suruojin dan saya sudah menikah. Saya ingin Anda menghargai diri sendiri. Saya sudah lama ingin mengatakan ini. Berbulan-bulan frustrasi. Semuanya terlampiaskan saat ini. Ada rasa lega. Setelah mengatakan itu, saya tidak repot-repot melihat ekspresi indah di wajahnya. Berbalik dan pergi. Ketika saya kembali ke toko ikan asinan kubis. Hidangan sudah siap. Suruojin tidak makan sesuap pun. Duduklah dengan tenang di kursimu dan tunggu aku. Ia tampak seperti ini. Itu membuatku melihat bahwa itu sedikit lucu. Mungkin itu alasan bermain lu siang. Aku merasa jauh lebih baik. Belanja dengannya di sore hari juga sangat lancar. Kudengar alun-alun di Jiangcheng akan menyeberang di malam hari. Hitung mundur kembang api tahun. Tiba-tiba teringat. Terakhir kali aku melihat kembang api malam tahun baru di Jiangcheng. Itu masih saat camp pelatihan tingkat 2. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Setelah kumasukkan semua belanjaanku ke dalam mobil. Ia menawarkan diri untuk pergi ke bioskop. Aku penasaran. Baru kali ini kami berdua pergi ke bioskop untuk melihat. Filmnya sangat berkesan. Tiketnya adalah kursi pasangan yang dibelinya. Aku menunggunya memungut tiketnya. Ini malam tahun baru. Banyak sekali orang di bioskop. Ia menggandeng tanganku secara alami. Menarikku ke barisan belakang. Aku sangat menantikan alur film ini. Tapi ia terus memainkan tanganku. Menarik perlahan. Sangat ambigu. Aku menggandeng tangannya. Dan ia tak mau berhenti. Lalu aku hanya membawanya ke pelukanku. Dalam napasku. Itu semua samar wangi bunga pada dirinya. Rasanya sangat segar. Ia menjadi toko stiker sejak malam itu. Mencium dan memeluk di setiap kesempatan. Seperti anak kucing yang lengket. Tak bisa menghilangkannya. Untung saja lampu bioskop cukup redup. Menutupi serangkaian gerakan kecil kami. Di akhir film. Hitung mundur lebih dari 20 menit lagi. Satu demi satu, semua orang berani pergi ke alun-alun untuk melihat PAM. Kembang api ketika aku dan Suruojin tiba. Alun-alun sudah ramai. Dia menggenggam tanganku seerat seolah-olah dia takut aku tersesat. Kami berdiri di antara gedung-gedung tinggi yang terang benderang. Kerumunan dengan balon bisa menunggu bersama. Tahun baru. Aku bisa melihat bahwa mereka semua adalah pasangan kecil yang berpasangan. Saling meringkuk. Aku dan dia juga sangat cocok di antara mereka. Ketika hitungan mundur dimulai. Kerumunan mulai bergelora. Mereka semua berteriak 1987. Aku membalikan wajah kecilnya dan membuatnya menatapku. Mencocokkan rusa seriusnya. Mau tak mau aku bertanya padanya Suruojin. Apakah kau menyukaiku? Dia tak memikirkannya. Bibir dan katakan aku mencintaimu. Kembang api bermekaran di belakangnya. Sorak-sorai orang-orang di sekitarku memenuhi telingaku. Tapi aku hanya melihatnya malam ini. Aku membungkuk untuk lebih dekat dengannya. Aku kehilangan ciuman pertamaku di tahun ini. Di hari kedua SMP, menemani Suruojin pulang ke rumah orang tuanya untuk bermalam. Ibu mertuaku sudah lama tidak bertemu denganku dan dia. Aku pergi ke pasar sayur lebih awal untuk membeli banyak makanan enak. Melihat meja besar berisi hidangan. Orang tuaku sangat panas dalam satu gigitan. Aku tinggal bersamanya di kamar lamanya. Kamarnya lebih kecil dari kamarku ketika aku masih kecil. Tapi sangat hangat. Kamar kerjanya berwarna hangat lembut. Ada juga banyak elemen merah muda dan lembut. Lihatlah hal-hal ini. Aku membayangkannya sebagai seorang anak. Sungguh gadis yang menyenangkan. Menikah selama setahun lebih. Baru aku mendapat kesempatan untuk melihat baik-baik kamarnya. Barang-barangnya. Kebanyakan dari mereka dikemas ke dalam rumah kecil kami.
Ada juga sebuah buku besar di kamarnya. Itu penuh dengan buku ekstrakurikulernya. Dan buku pelajaran SMP dan SMA. Sertifikat jasanya semuanya beres. Melihat begitu banyak penghargaan, aku tidak bisa menahan napas bahwa kamu benar-benar hebat. Dia berkata dengan penuh kemenangan. Bukankah seseorang selalu tahu? Buku pelajarannya hanyalah catatan. Tidak ada tambahan. Benar-benar berbeda denganku. Aku menggambar ketika aku bosan di kelas. Segala macam ilustrasi kecil. Aku tak berani menunjukkan bukuku pada orang lain dengan mudah. Tiba-tiba aku menemukan diriku di antara penghargaan dan sertifikat ini. Dicampur dengan yang aneh dan sangat. Sesuatu yang familiar. Menariknya keluar dan membukanya. Ini adalah gambar spidol lama. Lukisan ini terlalu familiar. Aku masih ingat untuk memandang rendah gambar-gambar yang telah kulukis. Tertanda Jiang Toru, kelas 8, tahun kedua. Kenangan tiba-tiba muncul di benak. Ini adalah entry saya untuk festival budaya di tahun kedua sekolah menengah saya. Pada saat itu, saya menemukan waktu untuk menggambar ketika saya sibuk dengan studi saya. Kemudian, papan pajangan sekolah harus diganti dengan konten lain. Membuang semua karya kaligrafi dan lukisan kami. Aku menatapnya dengan lukisan itu. Dia menemukan apa yang ada di tanganku. Dia dengan cepat mengeluarkan lukisan itu dari tanganku. Dengan hati-hati jangan sampai aku melihatnya lagi. Aku mengejarnya dan bertanya dari mana lukisan itu berasal. Wajahnya memerah ketika dia bertanya. Aku tersenyum dan bertanya padanya Suruojin. Apakah kamu naksir aku? Sejarah rahasia cinta rahasia Suruojin. Ketika tahun pertama dimulai. Anak laki-laki bernama Jiang Che itu duduk tepat di belakangku. Aku tidak memperhatikannya pada awalnya. Tepatnya. Aku juga tidak memperhatikan anggota kelas lainnya. Tapi dia duduk tepat di belakangku. Kamu menceritakan lelucon. Saya pikir sulit untuk tidak memperhatikan. Saya menemukan dia sangat aktif ketika dia pertama kali mulai sekolah. Pertanyaan guru juga akan aktif dijawab. Bahkan jika itu tidak benar. Entah kemana perginya chemistry. Dia terlalu malas untuk mendongak. Pada dasarnya, suaranya tidak akan terdengar dari belakang. Setiap kali guru kimia meminta teman sekelas untuk menulis soal di papan tulis. Dia ingin mengubur kepalanya di buku. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Aku hanya perlu menulis kata tidak di wajahku. Aku ingin tahu apakah guru kimia berpikir dengan cara yang sama. Bagaimanapun, panggilan gulungan kelas pasti akan ditarik. Yah, satu kali. Guru kimia meminta ketua kelompok untuk memeriksa buku kerja kimia. Saya mengumpulkan semua buku kerja anggota tim. Hanya Jiang Che yang tidak mau mengajar. Akhirnya mengajari saya atas desakan saya. Saya pikir itu tidak istimewa. Tapi ketika saya membuka buku kerjanya, aku benar-benar kaget. Dia menggunakan buku kerja sebagai papan gambar. Ketika guru berbicara tentang latihan, dia di bawah sana. Menggambar berbagai karakter kartun ceramah guru. Aku terpaksa. Entah itu jurus guru kimia. Atau dua rambut yang tertinggal di kepalaku. Itu semua sangat konsonan. Belakangan, sambil mengerjakan PR kimia di rumah. Dari waktu ke waktu, aku teringat pada lukisannya. Omong-omong, aku juga memikirkannya. Dia seperti aku. Kutu buku yang hanya belajar itu berbeda. Dia bisa menggambar. Suka bermain basket. Cerdas emosional, populer. Aku mencurinya ketika dia bertanding lari jarak jauh di pertemuan olahraga tingkat 2. Diam-diam aku menulis draft pengisian bahan bakar, dan remaja itu tidak takut dengan berjalannya waktu. Misalnya, ada kemuliaan dalam. Ia tak seperti aku. Jiang Che bagaikan palet di tangannya. Kemungkinannya tak terbatas. Ia bisa menjadi apapun yang ia inginkan. Dan aku hanya bisa belajar. Hidupku bagaikan sumur air. Ia bagaikan batu yang memecah kedamaian. Aku juga berpikir sejadi-jadinya di sekolah. Lihatlah apa yang ia lakukan. Akan sering memperhatikannya pergi ke kelas profesional. Tidak di sekolah. Tentang lukisan yang ia temukan di rumahku. Aku ingat bahwa sekolah harus mengadakan festival budaya pada waktu itu. Sebutan kepala sekolah.
Biarkan beberapa siswa seni di kelas ikut serta. Setelah ia selesai, ia menghabiskan beberapa kali istirahat melukis. Akhirnya diajarkan ke sekolah. Sebagai pameran, ia menampilkan sebuah. Malam itu belajar mandiri dan sekolah. Aku berada di kelas 10 menit lebih lama. Menyelesaikan pertanyaan besar terakhir. Dalam perjalanan pulang, aku baru saja menemui staf yang mengganti papan pajangan. Mereka mengikuti kata-kata mobil sungai. Siap dibuang ke tempat sampah. Mampir ke aku dan membawanya pulang. Kurasa dia sudah melakukan yang terbaik. Buang saja. Sayang sekali. Dan aku lulus, tentu saja, tanpa koneksi. Tapi aku masih memikirkan Jiang Che kadang-kadang. Aku tahu aku harus sangat menyukainya. Baru lulus kuliah dalam waktu 2 tahun. Ibu akhirnya tak tahan aku melajang seperti ini. Di usia 25 atau 6. Entah kapan akan dimulai. Topik setiap aku pulang. Semua menjadi aku belum punya pacar. Maka ibuku mulai mendorongku pada kencan buta. Dia seorang aktivis. Lakukan saja. Mencari-cari anak laki-laki yang mirip denganku. Biarkan aku berbicara dengan orang-orang. Aku juga melihat Jiang Che di daftar ibuku. Awalnya kupikir itu nama yang sama. Etsuke tampan. Sangat ceria dan humoris. Kurasa dia seharusnya jatuh cinta sejak dulu. Seseorang untuk menghabiskan seumur hidup bersama. Ketika aku melihat foto itu, aku yakin foto itu akan ditarik. Jadi aku mengatakan pada ibuku bahwa aku akan pergi kencan buta. Aku pergi lama di awal kencan buta. Bahkan, aku tidak bisa duduk diam di rumah. Aku meludahi diriku sendiri karena hidup bertahun-tahun sia-sia. Aku masih sangat gugup. Setelah lulus SMA, kami hampir tidak pernah bertemu. Dia jauh lebih dewasa daripada di sekolah. Kami mengobrol bersama. Mungkin keluarganya juga mendesaknya untuk menikah. Kami berjalan lancar sampai menikah. Aku tidak bisa memikirkan hal yang lebih beruntung dari ini. Menikahlah dengan orang yang telah lama kau sukai. Ternyata aku sendirian di Jiangcheng. Aku hanya pulang untuk liburan untuk melihatnya. Aku selalu ingin bersamanya setelah menikah. Tapi Jiang Tetsu sepertinya tidak ingin aku kembali. Mungkin dia hanya ingin pernikahan resmi. Bisa menghindari desakan orang tua. Aku tidak tahu. Kemudian, Linsia memintaku keluar untuk menemui mereka. Aku sangat tidak bahagia. Akhirnya aku sampai di rumah untuk bertemu Jiang Che. Membuang-buang sore saya sia-sia. Tapi malam itu, saya berinisiatif untuk mencium mobil sungai untuk pertama kalinya. Saya pikir itu sepadan dengan perjalanan. Saya sangat menantikan untuk kembali pada hari nasional di Jiangcheng. Menghabiskan beberapa hari lagi dengan Jiang Tetsu. Ada harapan. Mantan pengawas SMA mengatakan bahwa dia akan mengadakan reuni. Aku tidak terlalu peduli. Di antara mantan teman SMA saya. Jika Anda ingin bertemu, Anda secara alami akan sering bertemu secara pribadi. Saya tidak memiliki tabu lain. Jiang Tetsu dan saya sangat bertolak belakang. Dia peduli padaku. Saya pikir itu lebih penting daripada bertemu saya. Jadi saya kira, dia mungkin memiliki seseorang yang dia sayangi untuk bertemu. Dan dia memang mengakuinya. Aku tak mengatakan apapun dalam perjalanan menuju hotel. Ia mengira aku marah. Sejujurnya sedikit. Tapi tentu saja aku bisa menerima bahwa ia memiliki seseorang yang ia sayangi. Memiliki seseorang yang kau sukai. Asalkan perlahan bisa kau lupakan setelah menikah. Sama sepertiku perlahan. Aku memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa orang yang akan ditarik adalah Zhao Wei. Zhao Wei bermain dengannya ketika ia masih sekolah. Hari itu, Zhao Wei datang dan menyentuh wajahnya. Aku semakin sedih. Ada telepon di tengah jalan. Telepon bergetar di pakaianku. Aku keluar dan menerima telepon. Baru saja menutup telepon. Tiba-tiba seseorang memelukku dari belakang. Aku pikir itu akan ditarik. Tapi detik berikutnya, aku langsung bereaksi bahwa ada sesuatu yang tak beres. Aku mendorongnya menjauh. Apakah itu Ruth? Aku sangat marah. Menghapus dia dan menamparnya. Dia bilang dia menyukaiku sejak lama. Tapi ku jelaskan padanya.
Aku tidak pernah menyukainya. Perlakukan saja dia sebagai teman sekelas yang normal. Dia tidak percaya. Kupikir dia pria yang serius. Hanya untuk berada di sisi aman. Aku akan ke kamar wanita untuk menelepon. Aku tidak percaya dia berani menyusul masuk dan menyingkirkan Ruth. Ketika Ang Ho kembali, dia tahu. Jiang Che minum sendiri dan wajahnya memerah. Makan malam hampir selesai. Dia minum sendiri sampai pingsan. Dia masih berbicara. Sebenarnya, aku berpikir dia sangat manis. Di dalam mobil terbalik, katanya pusing. Bukankah kau hanya punya objek ambigu? Apakah aku masih naksir? Aku berdiri di sana. Hati tiba-tiba ditarik. Mau tak mau aku bertanya padanya apakah dia masih menyukainya sekarang. Dia bilang dia menyukainya. Selalu suka. Aku telah menyukainya selama 10 tahun. Aku naksir dia selama 10 tahun. Dia juga naksir orang lain selama 10 tahun. Tapi apakah dia tahu? Cinta rahasia benar-benar membosankan. Tapi aku mungkin lebih beruntung darinya. Setidaknya aku bersama seseorang yang kusukai. Sudah kubilang aku membosankan. Sejak hari itu, aku bersikap dingin pada Jiang Tetsu. Lalu aku pulang dan ibuku memiliki mata yang tajam. Segera melihat sikap dinginku terhadap Jiang Che. Menarikku ke samping dan bertanya apa yang sedang terjadi. Aku berbohong padanya dan mengatakan itu hanya beberapa kata. Ibuku mengucapkan beberapa patah kata. Orang-orang berinisiatif mengajakmu bicara, tapi kau mengabaikannya. Pasangan tak bisa begini. Sebenarnya aku juga tak menginginkan itu. Tapi, sesekali aku memikirkan perkataannya malam itu. Bohong jika mengatakan kau tak keberatan. Kembali ke Jiang Cheng. Aku menggunakan pekerjaanku untuk membuat diriku mati rasa. Tawarkan untuk lembur. Ada banyak hal yang terjadi. Wajar saja, aku tak bisa memikirkan hal-hal itu. Aku akan lebih jarang pulang. Satu-satunya hal yang baik. Hanya saja dia lebih antusias dari sebelumnya. Setiap hari, dia akan berinisiatif mengirimiku pesan untuk mengobrol denganku. Aku tak punya konsep waktu saat itu. Rasanya seperti malam biasa saja. Setelah lembur, kuseret tubuhku yang lelah pulang. Saya pikir saya terpesona. Saya melihat Jiang Che berjongkok di depan rumah saya. Berdandan. Entah sudah berapa lama saya menungguku. Sepertinya aku tertidur. Hatiku tiba-tiba melunak. Tidak bisa mengangkat amarahnya lagi. Apakah dia menyukai orang lain atau tidak? Habiskan saja sisa hidupmu bersamanya. Kami berdua memperjelas kata-kata kami malam itu. Ketika dia akhirnya menunjukkan ponselnya padaku. Mata tersenyum. Tampaknya dipenuhi dengan bintang yang hancur. Pada saat itu dia tumpang tindih dengan anak berusia 18 tahun yang bersemangat tinggi. Dia berbicara dengan lembut. Sekarang apakah kamu mengerti? Saudari Suruo. Itu selalu kamu. Aku adalah orang yang telah dia cintai selama 10 tahun. Pada saat itu, kebisingan alam semesta memudar. Keheningan. Asli. Malam itu, dia mabuk dan obsesif tentang hubungan asmaranya selama 10 tahun. Selalu saja aku seenaknya.